Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat bediler yang masih selalu setia di channel Agung 21 Hunting ya. Yang insya Allah channelnya ini akan selalu menghadirkan video-video dan konten-konten yang super bermanfaat ya bagi sahabat bediler semua. Nah, di kesempatan kali ini saya mau berbagi tips ya. Tips ekonomis. Nah, itu ya. Jadi ini adalah tips bagi rekan-rekan yang bosan menggunakan regulator paintball dan ingin merubahnya menjadi non-regul ya. Nah, di kebanyakan chamber yang beredar untuk saat ini ya, chamber PCP itu banyak sekali chamber yang untuk drat depannya, drat ini ya, maksudnya drat ini, drat tabung ini menggunakan drat regulator ya, begini maksudnya begini. Nah ya, banyak yang sudah begini. Lalu otomatis waktu kita merakit pasti kita selalu menggunakan regulator, oke. Atau mungkin bahkan ada beberapa chamber yang dijual sudah include dengan regulator. Bagi sahabat dealer yang mendapatkan chamber menggunakan adapter tanpa regulator ya bersyukurlah, tapi kebanyakan sekarang dijual menggunakan regulator ya, tidak menggunakan lagi adapter. Mungkin ada beberapa asumsi sahabat builder, apabila ingin power yang tinggi otomatis harus melepas regulator, ada ya yang sebagian berasumsi demikian. Nah, daripada sahabat builder pesan beginian ya, ini adalah adapter, ini masuk ke chamber, ini tabung ya, otomatis sahabat builder harus pesan ini ya, pesan ini. Kalau bahannya stainless otomatis harganya di atas 200.000, mungkin bisa 300, 350, bahkan 450 ya. Kalau berbahannya dural ya masih bisa lah didapat harga 250.000 atau 200, bahkan ada yang lebih murah lagi di bawahnya ya, tergantung bengkel yang menyediakan part tersebut ya. Tapi alangkah baiknya memanfaatkan regulator yang ada, oke? Jadi sahabat builder mungkin sebagian ada yang tahu, ada juga yang belum tahu. Nah, ini bagi yang belum tahu saya mau kasih tips dan saran. Ini sangat ekonomis sekali ya. Ekonomis sekali. Jadi begini. Regulator ini adalah fungsinya sebagai penyekat angin ya. Penyekat angin yang dari tabung disekat, beberapa PSI masuk ke chamber ya, begitu ya. Nah, ini ada piston ya, namanya ini piston. Nah, ini ada di spring juga ya. Di springnya nanti boleh dicopot, boleh juga tidak ya. Tapi saran saya lebih baik dicopot ya. Jadi di spring ini masih bisa disimpan aman di tempat penyimpanan. Nanti barangkali suatu saat ingin menggunakan regulator itu lagi, di springnya masih bisa dipakai ya. Artinya nggak membuang disk ya. Oke. Titiknya ada di sini. Ya, teflon di depan ini dicopot. Teflon di depan ini dicopot. Setelah itu kasih lubang. Biasanya ada piston regulator ini yang memang di dalamnya itu sudah ada lubangnya. Ya, di balik teflon ini sudah ada lubangnya. Bagaimana cara nyopot teflonnya? Gampang. Bisa langsung dicongkel, disongket ya. Atau dipanasi dulu ya, menggunakan api seperti ini, dipanasi, baru dicongkel ya. Nah begitu, setelah dicongkel baru dikasih lubang. Ini ada contoh yang sudah jadi. Nah ini ya, ini piston yang sudah saya keluarkan teflon depannya. Nah ini ya, nah ini sudah saya lepaskan teflon depannya dan ternyata dalamnya memang sudah ada lubangnya ya. Ini lubang aslinya. Lubang aslinya ini biasanya ukuran berapa ya? 1 mili kalau nggak salah. Ya 1 mili. Tapi ini udah saya besarkan jadi 2 mili ya. 2 mili ini sudah cukup sebagai sirkulasi udara masuk ke chamber. Jadi dia loss ya. Pengisian kita pun bebas. Mau ngisi lewat regulator bisa. Kalau ada di chamber ini mini couplernya atau coupler pengisiannya bisa langsung di chamber juga bisa ya. Jadi loss. Walaupun dikasih di spring atau tidak di spring tetap loss ya. Oke, jadi itu saja intinya. Nah,
usahakan lubang yang dibuat di tengah-tengah itu ya tidak lebih besar dari 6 mm ya. 6 mm terlalu besar. Mungkin saya kasih batasan lubang 1 mili sampai 3 mili. Itu masih cukup ya. Karena lubang untuk teflon ini biasanya yang sering saya temukan itu 4 mili, ada juga yang 5 mili bahkan sampai 5, sekian ya. Oke, jadi suatu saat nanti regulator mau digunakan kembali, tinggal ditutup lagi. Tutup lagi menggunakan teflon, tutup teflon, kita pangkas, kita ratakan, biasanya pakai mesin bubut atau bisa juga pakai amplas. Nah, itu kita ratakan, bisa digunakan lagi pistonnya. Oke. Cukup simpel dan mudah ya, daripada sahabat builder membeli lagi part baru ini ya. Belum tentu nanti hadapnya pas ya. Belum tentu juga nanti langsung presisi dengan posisi popor ya. Banyaklah kendalanya ya. Daripada beli lagi, kalau sudah ada regulator mending dimanfaatkan regulatornya ya. Dengan seperti itu tadi caranya. Kita copot di spring atau kita pasang di spring nggak masalah. Teflon depan kita copot, kalau belum ada lubangnya kita kasih lubang 1 mili sampai berapa tadi ya? 3 mili ya. Itu sudah cukup sebagai sirkulasi udara, sudah cukup membantu menekan posisi tekanan yang ada di dalam chamber. Oke, mungkin bisa juga untuk menambah kekuatan dari senapan tersebut. Oke. Cukup jelas ya sahabat builder. Barangkali ada komentar masukan bisa dicantumkan nanti ya, diinfokan ke saya lewat WhatsApp, Facebook. Bagi sahabat builder yang sudah menyaksikan, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel saya biar saya semakin semangat untuk membuat konten-konten yang menarik dan bermanfaat bagi hobi kita ya. Oke, jumpa lagi di next video. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.